Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jumpa lagi dengan Santri Misteri. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perilaku anak-anak kita pada akhir-akhir ini, di mana banyak sekali perbedaan dengan anak-anak di zaman generasi kita yang dulu, yang santun dengan orang tua, yang nurut dengan orang tua. Sekarang beda sekali, banyak sekali anak-anak yang berani dengan orang tua, terutama berani dengan ibunya sendiri. Hal itu sangat memprihatinkan. Dalam konten kali ini kita akan mengungkap apakah ada kebiasaan atau mungkin adat yang menyebabkan hal itu terjadi. Singkatnya, mari dengan Santri Misteri kita akan ungkap tentang perlakuan atau kejadian yang dialami oleh anak-anak sekarang seperti itu. Tapi ingat, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, belum komen, like dan share, lakukan. Mari kita ikuti konten tim Santri Misteri kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten kali ini kita tadi membahas tentang perilaku anak-anak kita akhir-akhir ini. Jadi perlakuan tabiat anak-anak sekarang itu jauh dengan mungkin suasana saya atau Gus Muji yang dulu dengan orang tua itu santun, nurut arahan. Sekarang itu beda sekali. Banyak yang bahkan berani atau melawan terhadap orang tua, terutama ibu. Nah, pastinya itu ada berhubungan dengan suatu perilaku ataupun adat yang menyebabkan hal itu terjadi. Monggo, mungkin ada yang bisa disampaikan dari Gus Muji tentang hal ini. Ya, kalau kita melihat perilaku anak yang berani sama orang tuanya itu sangat miris sekali. Padahal kita dulu kecil dibesarkan sama mereka, mereka itu tanpa pamrih kepada kita. Tetapi kenapa kok setelah kita menginjak mulai besar, mulai dewasa, sama orang tuanya, apa mungkin mentang-mentang merasa sudah bisa mencari nafkah sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau masalah anak berani sama orang tuanya itu bukan di masa sekarang saja. Di masa-masa dulu itu, mungkin zaman kita, zaman sebelum kita itu ya ada hal-hal seperti itu kan. Cuma juga ada yang beberapa itu yang nurut, berbakti pada orang tuanya. Cuma hal itu tidak separah yang generasi sekarang, seperti menular gitu loh. Ya, generasi sekarang kan sangat nyolok kelihatan. Mungkin karena saking berkembangnya teknologi. Bener. Walaupun kayak bercanda Gus, tapi itu kayak nggak sopan sekali kadang gitu. Kalau itu menjadi tren gitu. Kalau zaman dulu kan teknologi belum jadi belum terekspos gitu ya. Nah, mari nanti kita coba ungkap kenapa kok perilaku itu bisa seperti itu. Adakah dari sisi gaib yang mempengaruhi hal tersebut? Nanti kita coba menghadirkan makhluk atau yang menyebabkan kenapa anak-anak itu sama orang tuanya berani, terutama yang dilakukan tadi sama ibunya. Apa ibunya? Ya, miris sekali. Mari kita ikuti bersama tim Santri Misteri menguak tentang fenomena ini. Monggo Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Santri Misteri, seperti biasa sebelum kita melakukan mediumisasi kita akan bersihkan dulu biar nanti tidak ada hal-hal atau makhluk lain yang tidak berkepentingan mengganggu acara kita ini. Saya langsung bersihkan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan coba menghadirkan
sisi gaib yang menyebabkan kenapa anak itu berani sama orang tuanya, terutama sama ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sama dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, salah satu makhluk yang paling dominan yang menyebabkan anak-anak berani kepada orang tuanya, terutama pada ibunya, hilang rasa kasih sayang. Salah satu saja yang paling dominan, paling kuat, tarik saya. Allah. Allah masuk dalam tubuhnya dia. Allah masuk. Ini dari bangsa apa? Ini dari bangsa apa? Bangsa jin. Bangsa jin. Ya. Ini saya protek ya, jika makhluk ini bohong otomatis tangan dan kakinya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Allah. Saya tanya bangsa apa ini? Terpotong-potong enggak itu tangan kakinya ya? Ya, berarti bohong. Bangsa apa? Bangsa setan. Bangsa setan. Ya. Terpotong-potong enggak itu tangan kakinya? Kalau jujur nyambung tangan kaki. Ya, bangsa setan. Terpotong enggak tangan kakinya? Ya. Nah, terpotong berarti bohong lah. Bangsa apa? Iblis. Bangsa iblis. Ya. Terpotong enggak tangan kakinya tuh? Udah enggak. Enggak. Oh, ini tadi bangsa iblis dari mana sebelum masuk Madiun? Manusia. Dari manusia. Kok bisa? Gimana ceritanya? Saya tadi kan narik sosok gaib yang menyebabkan anak-anak itu berani sama orang tuanya, terutama sama ibunya. Ternyata yang kamu tertarik kamu. Ya nggak tahu saya. Ini tadi pemirsa, saya narik sisi gaib, makhluk yang gaib yang mengaruhi kenapa anak-anak itu berani pada orang tuanya, terutama ibunya. Ternyata yang masuk adalah bangsa iblis. Kita akan coba tanya-tanya kenapa dia kok bisa masuk dalam tubuh manusia. Gimana ceritanya kamu kok bisa masuk di dalam tubuh manusia itu? Dimasukkan. Cara memasukkannya dengan apa? Media apa? Terus tujuannya untuk apa kok sampai bangsa iblis dimasukkan? Ya banyak medianya, bisa air. Medianya banyak, bisa air, bisa garam. bisa garam, bisa makanan gitu. Ya. Terus kok sampai bangsa iblis dimasukkan itu tujuannya untuk apa sih? Menjaga. Kok tujuannya menjaga itu, yang menjaganya seperti apa? Yang menjaga anak kecilnya itu. Menjaga anak kecilnya biar kenapa? Buah hatinya. Buah hatinya. Menjaga buah hatinya? Ya. Maksudnya gimana sih? Kan nggak paham saya. Ya nggak perlu paham lah kamu. Lah, kalau saya nggak perlu paham lah, nanti bagaimana para pemirsa orang-orang yang menyaksikan channel ini juga paham? Saya sendiri aja nggak paham. Kan di sini biar jadi pembelajaran buat kita semua. Kenapa kok anak-anak itu sampai berani hilang rasa kasih sayang pada orang tuanya? Padahal orang tuanya, terutama ibunya itu yang merawat dia sejak kecil. Harusnya anak itu lebih condong, lebih sayang ke ibunya. Malah kok sekarang kalau ketemu ibunya seperti musuh. Apa yang menyebabkan itu? Ya ulah manusianya sendiri. Ya ulah manusianya sendiri itu yang seperti apa? Ya anaknya pengen minum kok nggak boleh. Ya salahnya sendiri ya. Oh, maksudnya anaknya pingin minum susu itu? Ya. Oh, berarti kamu ini masuk dari ini, apa namanya, dulu orang-orang itu sering kalau anaknya biar nggak netek terus ke orang tuanya disapih itu ya. Ya itu. Ya. Melalui sapih itu. Ya
jampi-jampi. Oh, jampi-jampi, sapih itu ya? Biar tujuannya anaknya nggak terlalu, kalau bahasa orang Jawa itu kelayu, nggak terlalu keingetan sama ibunya gitu. Ya, Berarti itu kalian yang dimasukkan ke situ. ya kami tugasnya di sana. Oh, kalian tugasnya di sana. Terus kalian masuk ke dalam tubuh anak-anak yang disapi itu, kalian bisikin apa atau kalian ajarin apa mereka tuh kok sampai lupa sama orang tuanya, terutama ibunya itu? Ya, saya pengganti ibunya. Oh, kalian pengganti ibunya. Ya, Terus akhirnya anak-anak itu sama ibunya lupa gitu atau gimana? ya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit lupa. Terus bagaimana cara kalian itu kok bisa sampai menggantikan posisi ibunya itu? Ya, kami sering masuk mimpi mereka. Oh, kalian sering masuk ke mimpi mereka. Ya, Terus di dalam mimpi kalian apakan anak-anak itu? kami kasih sayang lah. Oh, kalian berikan kasih Ya, sayang. dibelah, dikasih apa yang dia mau. Jadi akhirnya nanti dampaknya anaknya bisa melupakan ibunya sedikit demi sedikit, gitu. Ya, Terus dampak untuk jangka panjangnya apa nanti akibat kalian dimasukkan ke dalam situ? ya mereka lupa. Mereka lupa. Nah, terus kenapa kok rata-rata yang kebanyakan itu kok sampai sama ibunya sendiri itu seperti musuh? Kadang dinasihati marah-marah, kadang maki-maki, kadang nggak nurut. Ya, itu mereka kami buat lupa. Lah ya, kenapa? Tapi kan kalau sama bapaknya, sama saudaranya kok nggak seperti itu? Oh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya beda lah itu. Beda. Terus orang-orang yang melakukan suwo itu, mereka tahu nggak kalau yang dimasukkan ke dalam minuman atau makanan yang disukai anak kecil itu bangsa kalian? Ya mereka tahu. Oh, bener, mereka tahu. Ya, Yang nggak tahu ini orang yang meminta tolong itu ya. Karena kan kebanyakan adat, mungkin banyak orang-orang di masyarakat zaman dulu atau zaman sekarang itu mereka melakukan hal itu, terutama kalau mungkin ibunya bekerja atau punya adik lagi. Jadi anak-anaknya yang masih menyusu itu harus dipisahkan. Terus dulu juga saya pernah mendengar kalau anak itu tidak disapi, nanti saat dia meninggal dia akan nyari-nyari ibunya. Itu benar nggak sih? ya itulah bangsa kami. Oh, berarti itu tipu daya bangsa kalian yang diucapkan melalui wujud manusia itu. Terus ada berapa banyak sih dari setiap suwuk yang masuk itu, suwuk sapi itu bangsa kalian? Yang masuk ke tubuh anak itu Ya, tergantung orang tuanya. tergantung orang tuanya seperti apa. Ya orang tuanya seperti apa. Nanti Ya udah gini aja lah. sesuaikan. Yang paling sedikit berapa? 1000. Oh, paling sedikit 1000 bangsa iblis. Ya, Selain bangsa iblis, bangsa apa lagi yang masuk biasanya? siluman. Bangsa siluman. Oh, makanya anaknya doyan makan itu. Ya iya. Oh, yang makan silumannya. Iya. Oh, yang makannya banyak. Wos, habis disuwuk biasanya ya. Habis disuwuk sewenang orang tuanya. Wah, anak saya habis disuwuk makan 2 piring, tapi nggak gemuk. Yang makan ternyata bangsa siluman. Ya gemuk, mereka beranak pinak di dalam. Iya, bangsa silumannya. Maksudnya si anaknya tadi loh, kok nggak gemuk? Oh, ya dimakan saripatinya. Oh, dimakan saripatinya. Nah, terus untuk dampak kedepannya, selain anak-anak itu nanti berani sama orang tuanya, terus kira-kira
kalian masuk ke dalam situ minta imbalan enggak? Karena kan sudah bantu. Saya nggak minta imbalan. Benar, nggak minta imbalan. Ya, mereka itu siluman yang minta imbalan. Oh, kalian nggak minta imbalan, silumannya yang minta imbalan. Iya. Nah, benar bangsa iblis nggak minta imbalan. Silumannya yang ngasih imbalan ke kami. Oh, silumannya yang ngasih imbalan ke kalian. Iya. Apa imbalan siluman itu ke kalian? Ya, bagian roh. Oh, sebagian roh. Sebagian roh dari siapa itu? Ya, korbannya. Oh, orang-orang yang dimasukin itu, anak-anak yang dimasukin ke situ. Ya, kadang orang tuanya yang disetorkan. Oh, justru kadang orang tuanya yang diambil rohnya. Iya. Karena orang tuanya yang meminta bantuan itu tadi ya. Iya. Berarti kalau anak itu berani sama orang tuanya, itu bukan kesalahan si anak ya, berarti kesalahan orang tuanya sendiri. Ya, itu hanya alat saja bagi kami. No, sebagai alat. Nah, sekarang gini aja lah. Kalau sudah sampai terjadi seperti itu, anak dimasukin bangsa kalian melalui suku sapi itu, kira-kira bisa diselamatkan nggak? Ya, bisa. Gimana? Bisa. Bisa. Caranya seperti apa kalau menyelamatkan? Ya, itu bukan tempatnya solusi, bukan saya yang jawab itu. Gimana? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu. Nah, sekarang gini, kamu bangsa iblis kan tadi? Ya. Pernah mendengar yang namanya Semyang Nurjayani Nirwana nggak? Ya, pernah. Pernah? Tahu? Tahu. Coba, apa yang kamu tahu tentang Semyang Nurjayani Nirwana itu? Penguasa. Penguasa. Penguasa apa? Salam gaib. Penguasa alam gaib. Kenapa beliau kok sampai jadi penguasa alam gaib itu, ceritanya seperti apa sih? Ya, pada nggak berani sama beliau. Lah ya nggak berani gimana? Asal usulnya pasti ada kok. Nggak mungkin tiba-tiba jadi penguasa. Atau mungkin dia dulu turunan dari raja-raja yang menguasai alam gaib itu. Ya, itu semua sudah tahu. Dia itu turunan raja. Ya, turunan raja kan biasanya kan masih ada yang lebih sakti lagi. Kalau tarung kalah ya dia tunduk. Ya, buktinya nggak ada yang bisa. Lah ya, buktinya nggak ada yang bisa. Ini gimana ceritanya kok sampai seluruh bangsa dari atas sampai bawah itu tunduk gitu loh? Dia nggak ada yang tahu. Bener nggak ada yang tahu? Nggak ada. Kamu nggak tahu? Saya nggak tahu. Kalau bohong terpotong-potong loh tangan kakinya, saya nggak ikut-ikut tuh. Terpotong-potong nggak itu? Iya. Terpotong-potong berarti bohong lah. Kalau kamu jawab jujur ini nyambung lagi. Tahu nggak sih? Kok saya tanya, jawab nggak? Apa yang mana? Ya tadi loh, kenapa Sang Hyang Nur itu kok bisa jadi penguasa alam gaib itu gimana ceritanya? Ya, semua ditaklukkan beliau. Ditaklukkan sama beliau. Ya. Oh, cuma semuanya, masuk beliau tuh datang naklukin satu-satu. Ya, bisa saja. Yang kamu tahu, saya tanya yang kamu tahu. Iya, beliau datang. Oh, ada beliau yang datang. ditarik juga, ada yang disuruh hadir. Ya. Terus gini, kalau kamu tahu beliau itu penguasa alam gaib, kira-kira kamu mau tunduk sama beliau nggak? Saya dari dulu tunduk sama beliau. Mau jadi pengikut beliau nggak? Ya, saya kan sudah tunduk. Ya, kalau sudah tunduk, kenapa nggak mau jadi pengikutnya? Ya, saya bukan pengikutnya. Nah ya, mau nggak kira-kira kalau jadi pengikutnya? Untuk apa? Untuk apa? Iya, kalau jadi pengikut beliau nanti ikut berjuang sama beliau. Saya bingung. Kenapa bingung, mikir apa? Ya, bingung, nggak tahu, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kamu mungkin tahu kan? Kalau pengikut beliau itu pasti ada tandanya kan? Ya, ada Apa tandanya? cahaya kemilau. Cahaya kemilau. Ya. Nah, kira-kira kamu nggak pengen punya cahaya kemilau gitu? Ya, saya nggak tahu apa itu cahaya kemilau. Ya itu malaikat ah.
Jangan pura-pura bodoh lah kamu. Panas nggak mau saya. Nah iyalah, nanti kalau kamu punya malaikat sendiri kan nggak panas. Kalau kamu berteman dengan malaikat kan Buat nggak apa saya punya malaikat? Saya lebih sakti dari mereka. Lah, kalau punya malaikat nanti kan bisa menemani berjuang di jalannya Allah. Saya nggak butuh mereka. Nggak butuh mereka, yang kamu butuhkan apa? Kejahatan, kebencian. Apa yang nggak capek tau terus-terusan melakukan menyebar kejahatan, kebencian? Apa nggak pengen tobat kira-kira? Iblis mana ada pengen tobat? Ya ada lah, manusia aja ada yang pengen tobat. Nah, kebaikan aja nggak tahu. Kebaikan Apalagi itu pengen nggak tahu. tobat. Ya makanya tak mau nggak diajarin kebaikan. Apa itu? Ya iya itu kan kebaikan loh, yang membuat orang seneng bangsa kalian itu. Nah itu nanti keluar kotoran. Keluar kotoran Bau gimana? nggak enak itu. Lah memang kamu itu yang baunya nggak enak kok sekarang. Coba lah kamu cium bau saya sama bau kamu. Ya nggak Penciuman enak. tajam. Cium dulu Saya aroma. nggak suka bang, ini nggak enak. Aroma bau tubuh saya Allahu tercium. Hah? Kok penciumannya normal antara bau enak sama nggak enak bisa dirasa? Enak mana? Enak nggak aromanya? Tercium aroma apa sih dari tubuh saya? Bunga. Bunga. Itu enak nggak? Ya bagi kami nggak enak itu. Ya tapi menurut kamu sekarang pemikiran kamu tadi loh yang sudah saya bersihkan, seger nggak? Ya. Enak. Nah sekarang penciumannya ganti mencium tubuh kamu sendiri Allahu. Gimana? Enak mana tadi? Aromanya apa sekarang? Bangkai. Bangkai. Bangkai sama bunga enak mana? Ya bunga. Nah, ada dari aroma saja kan udah ada bedanya. Kamu pengen aroma bangkai atau aroma bunga? Buat apa aroma bunga? Ya buat seneng-seneng lah. Aroma bunga, saya tanya kalau kamu cium aroma bunga tadi, yang kamu rasa apa? Ya harum. Iya, kalau harum tenang nggak? Ya. Kalau mencium aroma bangkai gimana? Nggak enak. Nggak enak. Kalau nggak enak rasanya gimana? Ya pengen pergi aja. Nah, kira-kira kamu pengen setiap yang ketemu kamu itu nyaman atau pengen setiap yang ketemu kamu itu pergi? Pergi. Pergi? Ya. Lah, berarti kamu tuh orangnya nggak seneng berteman berarti. Ya emang iblis seperti itu. Lah, gimana lagi ya? Gini aja lah kamu, biar kamu tuh punya banyak teman, kamu tuh bisa bermanfaat di dunia ini, kamu tidak menentang Allah. Ayolah jadikan keputusan kamu, biar nanti kembalinya ke surga, nggak ke neraka. Ke neraka kan nggak enak disiksa, di surga kan enak. Saya coba dulu lah. Coba dulu ya. Ya. Ya udah, siapkan ya dadanya. Seluruh lapis tangan beli masuk berapa pun lapis tangan beli biasanya lebur Allah. Kemudian tangan asasi melakukan dengan Allah. Maaf ya dalam hidupnya jadi muslim. Jadi muslim. Gimana rasanya? Sudah berubah belum? Ekor saya mana? Hah? Kok nggak ada ekornya? Lah, ya bagusan nggak punya ekor lah daripada Saya punya ekor. bangga punya ekor kok. Lah ya nanti tak gantilah ekornya di depan ya. Buat apa? Lah malah kalau ini ada jamaah itu seneng ekornya di depan panjang malah. Enggak, saya nggak mau. Lo nggak mau. Ada enak mana sekarang sama tadi? Ya belum tahu. Ya. Sabar merasakan. Ada rasanya lah. Tadi duduk sama saya rasanya gimana? Sekarang rasanya gimana? Ya, sekarang dingin. Tadi? Dipanas. Nah ya, enak sekarang berarti. Ya. Biar sempurna wujudnya, diikuti kata-kata saya ya. Ya. Ya.
Sekarang kata-kata makhlum nyambung dari lisan ke hatinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muslim. Allah. Nah, muslim sempurna masuk. Gimana sekarang? Lebih enak ya? Jadi muda. Jadi muda. Sekarang coba cium aroma tubuhmu. Harum. Ya. Enak mana tadi sama sekarang? Nah, sekarang. Nah, mangga no enak jadi muslim, jadi pengikut sampeyan nggak dikejar-kejar. Ya. Ya, boleh sekarang dilanjut lagi ceritanya. Kira-kira anak-anak atau anak yang berani sama orang tuanya kan, kalau masalah suwuk sapih itu kan bukan untuk sekarang aja kan, udah dari zaman dulu sudah ada. Ya, sudah dari dulu. Sudah dari dulu ada. Terus kenapa kok ada yang sayang sama orang tuanya, ada yang berani sama orang tuanya? Kenapa seperti itu? Ya, itu karena ada makhluk yang menghalangi kami masuk. Oh, berarti kalau yang tidak berani sama orang tuanya, taat tawaduk sama orang tuanya itu ada makhluk yang menghalangi kalian untuk masuk ke dalam itu. Iya. Kalau yang berani sama orang tuanya itu? Ya kami leluasa masuk. Oh, kalian meleluasa masuk ke situ. Berarti kira-kira ada jalan keluar ya buat membersihkan seperti itu biar anak-anak itu nanti kembali ingat sama ibunya, orang tuanya, sayang lagi gitu ya. Kalau kalian dibersihkan, dikeluarkan dari situ. Iya. Ada nggak ikatan perjanjian kalian dengan orang tuanya atau si anak tersebut? Ada semua. Semuanya ada. Berarti Iya. harus diputuskan semuanya. Iya, harus diputus itu. Ya sudah, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Silahkan kalian tinggal di sekitar sini, nanti suatu saat kalau ada panggilan dari Sang Hyang Widi Cahya yang Nirwana bisa panggil hadir ya. Itu Iya. berjuang di jalannya Allah ya. Ya. Iya. Nah, sekarang silahkan salam dulu, saya bantu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh makhluk yang ada dalam dunia, makhluk besar saya dari Allah. Cut. 2, 3. Dari mediasi untuk mengungkap tentang kelakuan anak-anak tadi itu, saya kok melihat memang dari kebiasaan turun menurun gitu Gus, itu berakibat yang fatal sekali. Nah, menurut Gus Muji dari apa yang diungkapkan tadi itu menopo hikmahnya Gus? Ya, dari hasil mediumisasi kita tadi, ternyata pengaruh besar anak-anak kita kok sampai berani kepada orang tuanya, terutama pada ibunya, itu sebenarnya kalau kita pilah-pilah itu kembali kepada kesalahan diri kita masing-masing. Kesalahan kepada terutama orang tuanya sendiri. Karena mungkin untuk mencukupi perekonomian kebutuhan, akhirnya banyak kan sekarang atau zaman dulu juga banyak orang tua ibu-ibu itu yang bekerja. Tujuan mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi anaknya. Padahal dipikir Allah itu memberikan kita anak itu adalah amanah yang harus kita jaga, kita pelihara dengan sungguh-sungguh. Tetapi kebanyakan orang-orang itu berpikir tentang ekonomi. Kalau nggak kerja ya nggak makan kan itu. Padahal amanah yang sesungguhnya mereka lalai. Sampai mereka pengen biar bisa kerja lancar, anaknya nggak ngerengek, akhirnya disuwukno ben lali karo wong tuane. Kan seperti itu. Terus akibatnya dampaknya anaknya wani nang wong tuane, berani sama orang tuanya kan gitu. Nah, ini pun terjadi karena kebiasaan turun temurun. Nah, ibaratnya turun temurun itu ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang negatif. Yang tidak dipahami secara sungguh-sungguh. Makanya kalau bisa ya
kita ini belajar cari seorang guru, di mana guru ini bisa memberikan bimbingan arahan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Ya. Hah? Bingung juga akhirnya. Lah, iya. Nggak ada yang di Solusinya gimana juga nggak tahu. solusinya bakal lari ke dukun berarti. Nah, terus kadang mikir anakku anak kita ini sudah kita rawat dari kecil, sudah kita sekolahkan tinggi-tinggi, begitu selesai sekolah berani sama orang tuanya, orang tuanya malah diusir dari rumah. Loh, apa nggak miris? Kan banyak di TV itu ya, bahkan menuntut ibunya sendiri dituntut di pengadilan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi bagi para pemirsa sekalian, kita ambil hikmahnya dari konten kita kali ini. Sangat besar sekali kebiasaan-kebiasaan yang sudah terlanjur kita lakukan. Ya. Sangat besar sekali. Dan kejadian sekarang itu banyak sekali yang miris kalau cara. Monggo, apabila kita sudah mantep jadi muslim, ya ikuti sesuai ajaran baginda Rasulullah. Nah, apabila Anda ingin konsultasi lebih tentang bagaimana sih ajaran tentang yang diajarkan Rasulullah, cari guru yang bersanad seperti yang diinformasikan oleh Gus Muji. Silakan kalau mau konsultasi di majelis kami, insya Allah dengan tangan terbuka akan kita layani. Kita akan terima apapun permasalahannya, terutama yang tadi nih Gus. Nah, dengan apabila juga ada gangguan secara medis atau non medis, kita bisa juga insya Allah mencarikan solusi. Carikan solusinya. Tentunya solusi yang sesuai dengan ajaran Islam dan baginda Rasulullah. Dan bagi Anda yang belum komen, belum subscribe, lakukanlah. Kita juga banyak sekali kegiatan di majelis ini yang bisa Anda manfaatkan. Banyak sekali. Mau lebih jelas bagaimana? Silakan Anda hubungi nomor yang mungkin di subscribe kita, bukan subscribe, keterangan nanti dideskripsikan. Saya kira cukup ini. Mari kita akhiri. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.